ini bisnis pertama saya yang memang saya bangun dari nol. Jadi awalnya saya buta sama sekali. Yang paling penting kan bertanggung jawab. Kamu kalau sudah pilih itu, ya kamu harus komitmen. Kamu harus lakukan yang terbaik. Surya Tokoku yang lama itu seperti toko tradisional pada umumnya. Nah saat ini mungkin dalam waktu dekat, yaitu di bulan Februari, akan nge-reframe konsep baru Surya Toko yang modern. Artinya tuh ber-AC, lifestyle, dan konsumen itu bisa experience sendiri. Ambil sendiri, coba-coba sendiri, suka beli, gitu. Bagi perempuan menentukan menjadi seorang wanita karir tentu tidaklah mudah. Baik ibu rumah tangga, wanita karir, mereka mempunyai porsi masing-masing dan tentunya memiliki perannya masing-masing nih. Tapi nggak kayak zaman dulu ya teman-teman. Kalau misalkan wanita zaman dulu tuh kayak fokus satu aja nih. Tapi wanita zaman sekarang berhak dan boleh banget nentuin pilihan hidupnya mereka. Nah hari ini hanya talk show kedatangan sosok yang sangat cantik nih. Aku sampai jomplang loh hari ini ya. Tapi mudah-mudahan nanti dieditnya tolong ya, Mas. Siap. Hari ini aku kedatangan Ci Elis. Selamat datang Ci Elis. Apa kabar? Kabar baik, Mas Deriku saya. Aduh, ada saya. Cici, hari ini stand out banget nih. Persiapannya berapa lama kalau aku boleh tahu nih, Ci? Ini tadi aku tuh 2 jam lah demi dialog aku. Cirebon. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Ci. Aku juga baru nih potong genteng, Ci. Oh iya. Potong genteng. Lalu tuh aku pikir-pikir kayaknya kok jelek ya. Gitu. Jadi udah deh aku harus potong genteng dulu nih. Biar bisa mengimbangi Cisu yang sangat luar biasa cantiknya nih. Segar, Mas. Lebih segar kan, Ci, daripada kita ketemu minggu lalu kan. Betul. Nah iya, aku kurang tidur Ci kebetulan Ci. Oh gitu ya lagi. Mikirin jodoh aku gak datang-datang soalnya. Aku bisa menerawang bentar lagi. Oh gitu? Iya. Kapan Ci bentar laginya? Coba dihitung 1 sampai 100. Aku tidur nanti. Seru banget hari ini. Ya? Iya, seru banget hari ini sama Cisu. Nih teman-teman, Cici ini punya panggilan sendiri. Betul. Cisu. Apa sih Ci? Cisu itu Ci? Karena aku tuh punya bisnis toko kecantikan, ya, namanya Surya Tokoku. Surya Tokoku. Jadi kebanyakan orang di sana itu panggilnya Cici. Daripada Cici kan banyak. Iya, nanti Cici keluar panggil semua ya. Aku pikir-pikir apa ya? Cisu, Cici Surya Toko. Iya, enak sih tapi. Cisu. Enak ya. Langsung aku nulis. Ada apa, Mas? Cisu ada sunscreen ya, Cisu? Oh, banyak sekali nanti kelihatan. Langsung dagang ya. Jiwanya aku manggilnya apa nih? Cici atau Cisu? Enaknya Cisu aja kali ya. Cisu aja. Biar teman-teman di rumah tahu kalau misalkan Ci Elis ini adalah Cisu, the one and only Cici Surya Tokoku. Yes. Cici ngomongin tentang bisnis nih ya kan Ci. Cici sekarang udah punya Surya Tokoku yang sudah berapa lama Ci? Sekitar dibangun saat ini? Itu 20 tahun yang lalu, Mas. 20 tahun yang lalu? Iya. Berarti aku masih kecil waktu itu. Iya. Udah 20 tahun yang lalu bertahan hingga saat ini dan terus berkembang tentunya. Iya. Boleh nggak ceritain sedikit nih Ci, apakah memang background Cici sebelumnya menjalankan bisnis itu memang pure bisnis, memang dari dulu nih suka bisnis atau seperti apa sih Ci? Boleh sedikit nggak diceritain sama teman-teman dialog di rumah? Boleh banget. Karena background kedua orang tuaku itu pedagang. Oh pedagang semua? Iya, pedagang semua. Jadi emang dari kecil tuh aku udah lihat orang tuaku itu berbisnis. Mungkin dari situ aku udah itu kan jadi role model
role modelnya aku. Biasanya gitu ya Bu? Iya. Ibu aku kebiasaan nih, maaf ya Ci. Soalnya biasanya ibu-ibu gitu. Jadi mungkin itu yang jadi role modelnya aku gitu loh. Lalu sekolah ya belum ada kepikiran untuk bisnis apanya. Oke, tapi memang pengen atau gimana? Belum ada juga sebetulnya kalau lagi sekolah. Jadi mengalir aja, lalu kuliah. Nah, kebetulan kuliah aku ambil jurusannya ekonomi. Ekonomi. Iya. Memang suka di situ atau memang niatin kayak mau bisnis jadi harus tahu ekonomi ini? Saat kuliah pun aku karena ikut-ikutan gitu loh. Kakakku ambilnya juga ekonomi. Jadi aku pikir, oh aku juga lah, ini aja deh. Kayaknya saat itu memang yang lagi happening itu jurusan ekonomi kayak seperti akuntansi, manajemen gitu. Jadi aku tercerbur lah di situ. Ikut-ikutan kakak. Ikutan-ikutan, iya. Ikut-ikutan. Terus? Lalu setelah lulus, aku ingin pengalaman kerja. Jadi setelah lulus itu aku pengalaman kerja di bank swasta. Di bank swasta, di salah satu bank swasta ya Ci? Betul, di salah satu bank swasta. Lama nggak di situ Ci? Sekitar 2 tahun. 2 tahunan ya? Iya, 2 tahun. Dari pengalaman bekerja ini di bank swasta, aku kan ketemu dengan banyak klien tuh. Istilahnya bermacam-macam di situ kliennya. Dari situ aku mulai berpikir, sepertinya kalau punya bisnis sendiri lebih enak itu. Karena saat itu kan aku sedang bekerja. Oke. Kalau kerja kan semua harus ikutin aturan. Atasan, betul. Ada Atasan, aturannya. Ada aturannya. Iya, punya banyak ininya. Kayaknya kalau punya bisnis sendiri tuh lebih bebas nih waktunya. Ya, tetapi memang tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawabnya sih lebih besar. Itu sih ininya. Awal mulanya berarti dari situ? Awal mulanya. Berarti tahun berapa tuh Ci kira-kira Ci? Dari memutuskan akhirnya yaudah deh gue bisnis aja gitu. Aku tuh berarti kerja di tahun 2000-an. Berarti 2 tahun tuh sekitar tahun 2022. Lalu kan itu 2022 tuh aku merencanakan menikah. Oh, jadi Iya. belum bisnis nih? Belum. Nikah dulu ternyata. Nah, pengennya apa gitu? Ya, menikah di 2003. Menikah di 2003. 2003, iya betul. Menikah di 2003 itu, saat itu baru kita tuh memutuskan untuk bisnis bersama. Oh, akhirnya sama suami bisnisnya. Benar, dari mula itu udah sama suami. Terus akhirnya memutuskan membuka toko kosmetik. Nah, apa yang Cici lihat pada saat itu ya? Maksudnya kan pada saat itu Cici bilang tadi nggak tahu nih gue mau bisnis apa, betul, gitu kan. Betul. Akhirnya nikah terus memutuskan berbisnis bareng bersama suami. Akhirnya memutuskan lagi nih, jadi gue jualan kosmetik. Nah, apa tuh Ci? Kebetulan aku emang suka make up. Yeah. Lalu aku berpikir gitu, make up itu kan seperti makanan. Habis dipakai. Kalau makanan kan habis dimakan. Iya. Ya, orang kan pasti akan beli terus-menerus. Jadi aku putusin cobain bisnis kosmetik gitu. Dan dilihat maksudnya tuh untuk jangka panjangnya trennya ini bagus. Itu yang aku kepikirannya tuh maunya bisnis kosmetik itu tuh kan dipakai. Kalau sesuatu yang dipakai kan akan habis gitu. Akan habis kan pasti akan orang repeat. Repeat order, beli lagi. Pengulangannya akan ada terus gitu loh maksudnya. Betul. Dan perkembangan di bisnis kosmetik ini aku lihat juga kan sekarang ini trennya kan juga kecantikan itu semakin tinggi gitu loh. Permintaannya tinggi banget, wow banget. Banyak sekali kan bermunculan brand-brand baru. Betul. Ya, itu dari situ bisa terlihat gitu kalau bisnis kosmetik tuh ya menarik nih. Menarik. Oke, tapi kan pada saat itu tuh Ci, ya mungkin berdasarkan dari suka dulu ya. Betul. Tapi kan pada saat itu tuh nggak banyak orang yang mungkin bisnis kosmetik Ci. Dan juga
Walaupun background dari orang tua Cici juga kan pebisnis juga, tapi kan Cici sendiri kan belum nih mencoba untuk bisnis. Betul. Nah, akhirnya membulatkan tekad di kosmetik dengan waktu itu udah sempat tahu pasarnya siapa dan bagaimana gitu. Jadi atau gimana Ci? belum. Gambling aja udah kita Iya. kosmetik aja gitu. Jadi, Gimana tuh Ci? karena itu kan ini nih bisnis pertama saya yang memang saya bangun dari nol. Jadi awalnya saya buta sama sekali, buta banget ya tentang dunia ini gitu loh, tentang dunia bisnis terutama kosmetik. Terutama kosmetik. Walaupun saya suka pakai kan cuma sebatas pakai aja, sebagai pemakai gitu. Bisnisnya kan saya belum tahu gitu. Ya awal karena kita menikah, lalu kan harus ada istilahnya punya sesuatu gitu. Jadi kita bilang ya udah kita coba aja gitu. Kita coba kalau memang berjalan ya, kalau memang yang Maha Kuasa ini meridoi lah, maksudnya memberkati pilihan kita bisnis ini ya berkembang nih. Berkembang gitu loh. Jadi hal itu ya seperti kayak air mengalir, kita jalanin gitu. Ya, puji syukur, alhamdulillahnya. Bertahan sampai sekarang ya, Ci. Betul, 20 tahun. Luar biasa, 20 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Iya. Untuk melakukan bisnis, pasti kan ada namanya jatuh bangun, Ci. Betul. Trial and error, terus menerus nih. Betul. Boleh ceritain sedikit nggak sih, Ci? Suka dukanya apa selama perjalanan kurang lebih 20 tahun itu? Ya, suka dulu mungkin ya. Dari hal yang suka dulu, jangan yang nggak enaknya dulu ya. Tapi biasanya nggak enaknya dulu Ci kita omongin. Gitu ya? Apa yang sukanya apa Ci selama 20 tahun berbisnis kosmetik nih terutama? Kalau sukanya karena kan saya suka gitu loh ya. Sukanya itu karena saya suka gimana ya, jadi bebas gitu loh. Seperti tadi saya bilang kan saya ingin bisnis sendiri itu sebetulnya karena waktunya bebas, saya bisa atur-atur sendiri. Kalau punya bisnis sendiri, lalu memang jadi saya kalau ini bisnis saya sendiri ini saya bebas untuk berkreasi gitu loh. Ya. Apa kata kita ya Ci ya? Iya, terserah. Terserah kita ya, kita mau kayak gimana ya apa kata kita. Betul. Ya mau berkreasi, mau lu waktunya yang lu nentuin lah gitu. Ya segala sesuatunya, mau penataannya bagaimana gini. Ya segala ini ya dari operasionalnya, dari atur-atur semuanya itu punya kita lah istilahnya. Bebas gitu, kita bebas berkreasi. Nah, bukan duka kali ya. Hambatan atau rintangan ya. Challenge-nya apa sih yang dihadapin Ci? Tantangan gitu loh ya. Ya tantangan mungkin tiap-tiap bisnis atau tiap-tiap bisnis owner kan beda-beda kali ya. Beda-beda. Kalau yang biasanya saya pengalaman Cisu sendiri gitu loh, pengalaman Cisu sendiri sih ya itu kan kalau kosmetik itu tuh kita tuh ada suppliernya, ada paramitranya, berhubungan dengan paramitra, yaitu tantangannya bagaimana kita itu bisa terus berhubungan baik, lalu kosmetik ini kan punya expired. Nah, kita tuh tantangannya ya bagaimana supaya expired ini nggak numpuk. Iya, regulasi sistem, berarti regulasi keluar masuk barangnya juga Benar, dipikirkan kayak ya. gitu ya, first in, first out, istilahnya kita atur. Lalu lagi tantangannya dengan paramitra kita, dengan supplier gitu kan, supaya bisnis ini kan bisa sustainable ya, bisa terus gitu kan, bisa bagus berkembang. Kita juga nggak boleh lupa kan kita punya kompetitor. Artinya kita harus terus, bukan maksudnya yang negatif ya, tapi dari kompetitor ini kita belajar kekuatan dia apa gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa terus mengikuti perubahan gitu loh. Supaya bisa
memberikan yang lebih baik lagi dari kompetitor-kompetitor supaya kita tuh berbeda, supaya kita juga unik gitu. Nah, ini dengan kompetitor tuh atau dengan situasi yang ada. Jadi kita harus selalu bisa mengikuti tren sih kalau menurut saya. Itu. Lalu yang ketiga ya kita dengan SDM. Ya, kan kita pasti bisnis itu semua memerlukan SDM nih, memerlukan personil. Ya ini tantangan paling besar sih kalau menurut saya. Di tim ini SDM ini ya Ci ya? Iya, karena mengelola SDM juga kan nggak mudah ya. Dan paling terakhir sih yang menurut saya tantangan memang yang paling besar lah ya, paling besar itu diri kita sendiri sih Mas. Kenapa tuh Ci? Kenapa harus diri kita? Iya, pikiran kita, diri kita sendiri. Itu sih yang paling, kalau menurut saya paling banget itu sulit. Sebetulnya diri kita sendiri yang paling sulit itu. Kalau para mitra, kompetitor, SDM itu masih bisa kita istilahnya negosiasi, cari solusi yang terbaik lah. Yang paling besar itu di mindset kita. Ya Ci ya, kalau misalnya udah ngomongin pikiran kita sendiri itu akan susah ya Ci. Betul. Itu yang kayak contohnya hal kecil lah, malasnya gitu lah misalnya Ci ya. Itu. Malasnya nih, kalau udah malas, udah mager, susah ngapa-ngapain kan. Betul. Sebenarnya itu yang harus kita lawan dulu ya Ci ya. Atau ketakutan kita. Ketakutan iya. Kayaknya kalau gue kesini bakal laku nggak ya? Soalnya gitu-gitu ya Ci ya. Sebagai business owner kan, keberanian itu kadang-kala diperlukan. Cici mengatasi itu seperti apa Ci? Terutama untuk melawan diri sendiri dan mindset itu tadi ya Ci. Karena ya balik lagi business owner tadi yang Cici bilang kayak punya beberapa pertimbangan tentunya untuk menjalankan bisnisnya gitu kan. Setiap pengambilan langkah juga pasti harus dipikirkan secara matang. Betul. Ini apa yang Cici lakukan nih Ci untuk mendobrak itu gitu. Akhirnya udah gue berani di situ gitu. Biasanya gitu kalau selama ini ya kebetulan kan punya pasangan hidup nih, suami ya, Ci, istilahnya. Jangan pamer depan aku Ci. Ya biar cepet. Aku doakan segera datang. Amin. Bentar lagi kita ketok nih. Berarti sharing sama pasangan. Betul. Dan selama ini kebanyakan pasangan itu yang menguatkan. Oke. Yang memberikan kadang tuh dia itu sering kali gitu loh ya memberikan solusi. Support system ya Ci ya. Betul. Jadi jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih. Ini penting berarti ya Ci. Iya. Pasangan yang berkualitas juga penting ya Ci. Benar. Jangan sampai salah pilih. Yang belum. Ini banyak yang belum soalnya. Iya. Karena ini akan menentukan juga ya menurut saya gitu loh. Ini akan menentukan jalannya bisnis kita juga sih. Nah, iya juga sih sepakat ketika nggak cuma bisnis kali ya Ci ya. Misalnya dalam hubungan rumah tangga juga kita bekerja sama kan. Mengatur anak-anak, mengatur sistem rumah tangga juga seperti apa, keuangan dan sebagainya juga itu artinya ada kerjasama juga. Pasti setiap ada kerjasama juga ada nih masalah-masalah yang muncul, perbedaan pendapat dan sebagainya. Nah, tadi Cici sampaikan bahwa suami itu mendukung dan selalu memberikan solusi, tapi pernah nggak sih terjadi ya maksudnya perbedaan pendapat gitu? Sering. Cara ngatasin gimana? Sering banget. Ya ngatasinnya memang kalau selama ini salah satu diem. Lalu kalau saya yang sering lakukan ya memang contohnya itu kan suami saya gitu berdoa sih. Iya, dengan berdoa jadi lebih tenang gitu loh. Kayaknya kita tuh udah curhat gitu, udah keluarin semua. Karena dengan berdoa saya keluarin semua. Ya ngomel. Tapi saya biasanya kalau saya berdoa tuh ya detail gitu loh. Sama seperti kayak orang kita ngomel-ngomel sama orang gitu. Kamu gini, ini begini, ada masalah begini, ini. Ya gitu. Akhirnya tuh saya kalau curhat sama Yang Maha Kuasa tuh, saya rasanya tuh tenang aja Mas. Gitu. Setelahnya tuh kayaknya tuh tiba-tiba tuh saya kalau pas lagi saya ada di kamar mandi atau di mana tuh ada ide gitu loh saya. Kan pasti kalau kita punya masalah tuh kan pasti ada kepikiran tuh Mas.
Betul nggak? Banget. Iya. Nggak mungkin enggak. Masalah Iya. kecil besar pasti kepikiran, Ci. Bener, ya kalau ada masalah tuh saya biasanya kepikiran tuh. Saya pas lagi bangun sambil dipikirin gitu loh, Mas. Saya sambil dipikirkan gitu. Ini tapi tiba-tiba karena ya saya percaya, saya yakinin gitu karena itu mungkin karena saya tadi hasil saya berdoa kan. Saya udah curhat istilahnya. Kadang tuh suka apa sih ada muncul sendiri gitu loh. Okay. Ide-ide muncul sendiri. Oh saya harus begini, saya harus begini, saya begini. Gitu sih Mas. Ya, selain support dari suami atau pasangan kita. Intinya. Itu ya, Ci ya. Penting juga ya, Ci ya. Iya, orang terdekat itu ya Mempengaruhi ya? mempengaruhi banget. Mempengaruhi banget sih. Ya pastilah, maksudnya 20 tahun membangun Surya Tokoku yang dulunya kecil sampai sekarang sebesar sekarang ya, Ci. Banyak perjuangannya tentu kan, pasti. Betul. Ya aku setuju sih, tadi pasangan itu memang menentukan menjadi salah satu faktor penting juga dalam kita melangkah atau memutuskan sesuatu ya, Ci. Benar. Nah, kalau mau ngomongin gitu, berarti pembagian tugasnya gimana nih, Ci? Antara Cici sebagai ibu, sebagai business owner juga, dan sebagai istri tentunya. Apa nih, Ci, yang Cici lakukan biar semua itu balance gitu loh? Tetap pada porsinya masing-masing gitu. Kebetulan Cisu sama pasanganku disebutnya Kosu. Ya. Cisu dan Kosu. Iya. Bisa. Koko Surya Tokoku. Yes. Nah, Cici Surya Tokoku. Iya, dari awal itu kita kan sudah berkomitmen lah, sudah ini bahwa bisnis ini nih kita jalankan tuh bersama-sama. Oke. Karena saya punya passion juga, saya suka gitu loh. Jadi dari awal tuh kita memang bersama-sama, Cisu dan Kosu ini. Anak-anak bagaimana? Maksudnya rumah tangganya bagaimana? Memang dari awal kita pakai babysitter sih. Oke. Ya saya bersyukurnya juga babysitter saya ini memang dari baby sampai sekarang anak saya besar tuh masih ada. Iya, jadi saya percayakan rumah tangga tuh ya ke babysitter. Ya, jadi sudah dianggap seperti keluarga sendiri lah, Ci ya. Dari kecil anak-anak sekarang masih ada. Bener, jadi sayanya bisa fokus untuk bisnis. Iya, jadi yang soal rumah tangga, anak itu ya kalau istilahnya ini pasti saya juga ada gantian lah antara Cisu dan Kosu itu urusan rumah tangga ataupun anak-anak itu gantian, tapi memang saya dibantu oleh babysitter yang istilahnya meringankan saya sehingga saya ini bisa lebih fokus ya. Iya. Tapi artinya untuk pembagian kasih sayang dan lain sebagainya sih anak-anak terpenuhi lah sih ya. Aman. Karena kan gitu takutnya ketika memang orang tuanya sibuk, anak-anak tuh ngerasa kayak dikesampingkan gitu kan ya. Iya. Tapi untuk di Cisu dan Kosu nih aman berarti, Ci? Aman. Karena kan kebetulan babysitter ini kan memang dari kecil gitu loh ya. Dari anak-anak saya masih kecil, jadi kan dianggap serasa kayak sebetulnya sih pengganti saya sih, ya pengganti orang tua lah gitu kan. Tapi peranan saya pun sama suami ya selalu seperti mendamping kalau misalnya anak-anak saya ada acara sekolah atau pembagian rapot nih. Tetap hadir ya, Ci ya? Harus. Itu wajib, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa. Atau misalnya ada field trip gitu loh, ada apa, ya kita support gitu. Ya, jadi sisi-sisi atau porsi-porsi itu yang Cici dan Kosu tetap hadir buat anak-anak ya, Ci. Betul. Atau saat dia anak-anak kan kadang sama kita kan suka sharing. Oh, tetap dekat ya, Ci ya. Suka kumpul sama-sama. Jadi sampai sekarang saya anggap anak-anak saya itu ya teman. Jadi ya sejauh ini sih aman sih, deket. Ya memang kita harus bisa bonding sendiri ya, Ci ya. Benar. Ya sesibuk apapun ya keluarga harus
nomor Satu satu, ya, Ci, ya. harus diutamakan. Tapi ini tuh berarti memang sudah menjadi komitmen Cisu dan Koso ya dari awal gitu ya. Betul, Melibatkan betul. babysitter, Betul. kamu bikin rumah tangga kayak kita kayak gini dan Betul. sebagainya, itu memang sudah komitmen dari awal dan itu disepakati bersama ya, Ci ya. Betul, betul. Karena kan ya kalau saya mau fokus di bisnis, otomatis kan memang ada sesuatu yang memang dikorbankan. Tetapi kan kita sampai sebatas mana, gitu loh, sampai sebatas mana supaya istilahnya kan kita cari win-winnya lah, kita cari solusinya lah, maksudnya supaya anak-anak juga bertumbuhnya bisa tumbuh kembangnya juga tetap bisa terpantau. Betul, karena saat ini anakku itu yang paling besar kan sudah kuliah, mungkin dia juga kan ngelihat orang tuanya lah ya, ngeliat orang tuanya, dan dia kebetulan ambil juga jurusannya bisnis. Ini apakah akan dilengserkan, Ci? Akan ada penerusnya Cisu dan Koso kan? Mudah-mudahan ya. Iya. Tapi Cici sendiri nggak pernah, maksudnya, oh kamu harus jadi ini gitu, enggak? Nggak pernah. Iya, tidak pernah. Sebebasnya mereka aja. Iya, gitu yang paling penting kan bertanggung jawab. Kamu kalau sudah pilih itu, ya kamu harus komitmen. Kamu harus lakukan yang terbaik. Intinya sih itu kalau saya. Seperti saya melakukan bisnis ini yang sedang saya lakukan. Saya selalu lakukan ya yang terbaik. Apapun itu gitu. Saya selalu pikirkan kalaupun ada kendala, ada masalah, ya harus pikirkan solusinya gimana. Gitu. Win-winnya gimana sih gitu. Supaya ya semuanya berjalan dengan baik ya, Ci ya. Betul, supaya bisa berkembang, supaya bisa maju. Iya. Maju, berkembang, terus bisa ada di titik sekarang atas kerjasama dengan Koso juga. Betul. Dengan para mitra, tentu tadi juga Cici sudah nyinggung bahwa SDM pun menjadi satu tantangan terberat juga untuk Cici gitu. Apalagi kan memang kita bekerja secara tim gitu kan. Ini Cici bagaimana sih caranya untuk bisa mengatasi SDM dengan ya suka dukanya atau rintangannya SDM dan membangun tim yang solid akhirnya bisa terus berkembang sampai saat ini, Ci? Memang semuanya sih butuh proses ya. Ada prosesnya gitu loh. Memang nggak mudah gitu loh. Tapi pelan-pelan jadi kita nanti tahu gitu loh ya. Kalau saya biasanya saya suka kasih challenge ke karyawan saya, ke tim kita. Challenge gimana tuh, Ci? Misalnya kalau kayak momen 17 Agustus gitu, saya bagi kelompok-kelompok. So kamu misalnya ngedress up store nih gitu, biar kompak kan. Lalu coba kamu bikin, maksudnya tuh games atau apa gitu. Nanti ada hadiah-hadiahnya gitu. Jadi itu kan supaya para karyawan itu semakin deket, semakin bondingnya makin erat itu ya. Nah, satu sama lain itu jadi makin kenal. Jadi biar dia kerjasama juga nggak canggung kali ya. Kerjasamanya kan semakin baik itu sih. Tapi kalau ngomongin soal Tokoku, Ci, ini kan memang perubahan cukup drastis nih yang sekarang nih ya, Ci ya. Soalnya FYI nih teman-teman, soal Tokoku akan perubahan ya, refreshment ya, dari refreshment sendiri, reframe konsep baru dari Surya Tokoku yang sebelumnya. Betul. Nah, apa yang beda ini, Ci, yang sekarang sama yang sebelumnya ini, dan terus gimana nih penyesuaian dengan karyawan atau SDM yang ada ini? Oke. Surya Tokoku yang lama itu seperti toko tradisional pada umumnya. Jadi ada etalase, kita ngeladangin, apa sih ngeladangin sih bahasanya? Bahasanya ngeladangin, bener ya? Dilayani. Melayani konsumen itu dilayani gitu awalnya. Nah saat ini mungkin dalam waktu dekat, yaitu di bulan Februari, mudah-mudahan doakan lancar tepat waktu di bulan Februari ini. Nanti pantengin terus ya, kita akan update. Akan nge-reframe konsep baru Surya Toko yang modern. Artinya tuh ber-AC, lifestyle, dan konsumen itu bisa experience sendiri. Ambil sendiri, coba-coba sendiri, suka beli gitu. Jadi nggak perlu kan kebanyakan canggung kali ya, terutama generasi muda itu
anak-anak muda kan nggak suka kalau dilayanin, apalagi diikutin. Baru mau ngomong, apaan sih ini mbak-mbak ikut-ikut. Kalau aku nggak bebas pilih sunscreennya nih. Bener. Tapi tetap ada ya, maksudnya apa disebutnya tuh Ci? Tetap ada. Ketika ada yang mau nanya gitu. Frontliner lah ya. Tetap ada gitu ya. Tetap ada frontliner ataupun ada beauty advisornya juga tetap Oke, ada. beauty advisor dari masing-masing brand biasanya Ci ya. Betul itu tetap ada. Cuma mereka itu hanya mengedukasi konsumen. Mengedukasi karena kan ada produk-produk yang memang perlu dikasih penjelasan supaya konsumen juga nggak salah pilih. Iya, cocok lah ya. Cocok sama mukanya. Sesuai. Karena itu memang beauty advisor ini kan sudah di training. Sudah dilatih. Iya, untuk menjelaskan produk ya Ci. Betul. Supaya nanti konsumen tuh datang rumah tuh, cocok emang. Iya. Emang cocok. Aku udah gak sabar nih lihat Surya Toko aku yang baru ya. Iya. Kita akan main-main ke sana ya teman-teman Dialog, jadi pantengin terus nih di Dialog Cirebon ya Ci ya. Iya, terima Cici, apa tuh namanya? Kalau tadi kita kan bahas nih Cici sebenarnya nggak ada mau bisnis juga ya. Jadi sebetulnya cita-cita Cici itu apa sih Ci? Kalau mau tahu nih, teman-teman mau tahu nih, selain sekarang kan udah sukses menjadi seorang business owner ya, bisa dikatakan kayak gitu Ci ya. Nggak apa-apa Ci ya. Sukses menjadi seorang business owner dengan brand dengan toko kosmetiknya. Tapi sebetulnya apa sih Ci cita-cita Cici dari kecil tuh Ci? Apakah memang sudah ini cita-cita gue nih gitu? Atau apa? Mungkin ada cita-cita lain belum tercapai Ci? Ya, sebetulnya cita-citanya itu jadi dengan seiringnya saya berbisnis gitu, saya makin istilahnya mungkin makin bertambah usia kali ya, makin bertambah usia. Jadi saya kepengen apa yang saya lakukan tuh bisa berdampak, bisa bermanfaat gitu loh Mas Dery. Jadi saya pikir karena saya ini dipercaya istilahnya Surya Tokoku yang sedang saya jalanin ini, ya dari sini ya saya coba ini tuh selalu saya bagusin terus, saya kembangkan terus supaya saya juga bisa berdampak ya minimal untuk pribadi dan keluarga, juga untuk karyawan. Selain itu juga kan untuk bisa memberikan dampak positif untuk konsumen yang datang. Ya secara nggak langsung dengan para mitra kita juga gitu loh. Biar saya tuh ya hidup ini kan cuma sekali ya Mas Dery ya. Iya. Gak kayak kucing berkali-kali kan. Iya. Katanya ada gitu kan. Ini ya punya nyawanya 9 apa 9? 9 ya? 9 Ci. Oh kalau kucing 9. Komen kalau barangkali kita salah. Iya, hidup kan cuma sekali gitu loh. Jadi kan harus istilahnya kita tuh bagaimana mengupayakan supaya hidup ini nih bisa berguna lah. Ya, bermanfaat buat orang banyak ya Ci ya. Benar, supaya entar kalau kita sudah tidak ada tuh meninggalkannya nama yang baik. Hal-hal yang baik. Ini reminder gitu buat kita ya. Reminder juga nih Cici buat kita. Mungkin nih. nanti kalau ke depan mungkin kalau udah bertambah usia, saya kan ada misalnya anak mau meneruskan ya silakan gitu. Saya akan pensiun di belakang layar. Holiday kita Ci. Oh iya. boleh. Udah mulai bikin holiday kita. Boleh. Jadi saya akan di belakang layar, istilahnya mungkin akan ada hobi lain. Jadi saya mungkin ya impian saya kan juga nggak mungkin kali ya bisnis terus gitu loh. Ya kan? Ada masanya Ci ya. Ada masanya, ya biarinlah nanti generasi muda yang meneruskan, karena kan dia nanti lebih mengerti kan, memahami trennya, kan karena berubah. Ya saya cita-citanya saya kalau memangnya sudah tidak fokus di bisnis ini, ya saya akan mengerjakan hobinya saya gitu loh. Apa emang hobinya Ci? Ya saat ini mungkin masih rahasia kan. Oh, iya. Kita tunggu ya update-nya. Soalnya aku lihat di Instagram Cici juga memang kalau tadi Cici bilang mengikuti tren, sangat-sangat mengikuti tren ya Ci. Udah mulai konten juga. Iya. Terus update banget, apa-apa di-update, apa-apa dikontenin betul, gitu. Emang betul. zamannya udah begitu kan Ci sekarang. Pada dasarnya sebetulnya aku nggak suka konten Mas Dery. Masa sih Ci? Tapi kok di kamera kelihatannya enak banget kontennya. Iya loh ya.
Cuma itu bawaan. Oh, bawaan. Itu bawaan. Kalau enak itu bawaan. Ya, bawaan. Pada dasarnya aku tuh nggak suka nonton tuh. Tetapi karena situasi, karena memang tren, ya karena emang bisnisnya mengharuskan. Baik lagi ya Ci, karena terpaksa. Nah itu ya mau nggak mau ya saya berusaha untuk ya udah konten, tapi dengan lama-lama ketagihan kali. Ketagihan. Saya juga sebenarnya nggak mau di depan sini, Ci. Cuma terpaksa. Gitu ya. Ternyata responnya bagus, ya. Terus di akhirnya ada, gitu. Akhirnya ketemu Cisu deh di sini. Iya, akhirnya kita ini satu ya. frame ya, Ci. Ya. Tapi jangan cuma di sini aja, Ci. Satu frame kita, satu frame di yang lain. Pasti. Nanti kita cari topik-topik lain lah ya. Oke, cari topik yang lain ya, Ci. Kalau gitu, Ci, boleh nggak dikasih sahabat dialog di rumah nih kasih tipsnya nih menjadi seorang pengusaha atau buat teman-teman yang memang mau memulai bisnis mereka, apa sih yang harus dikerjakan dulu? Ya nomor satu sih jangan takut. Kalau menurut Cisu ya tipsnya itu jangan takut. Seperti Mas Dery juga pernah bilang sama aku, kan aku awalnya juga ini terus terang talk show Cisu perdana untuk Dialog Cirebon. Terima kasih. Karena istilahnya untuk memulai sesuatu yang baru itu butuh keberanian. Ya, sepakat. Intinya itu tipsnya. Yang pertama. Kedua, kita harus fokus. Intinya, kalau sudah mulai, kalau menurut Cisu, fokus. Apapun itu tantangannya, harus kita anggap itu tuh sebagai suatu ujian naik level lah, yang menyenangkan karena ya kalau mau membuat suatu bisnis zaman sekarang ya, yang saya lihat itu sudah berbeda banget. Dari 20 tahun lagi saya memulai bisnis gitu loh ya. Karena kan kalau yang zaman sekarang itu apa ya, banyaknya itu kan kayak yang cepat terus timbul. Iya, yang instan ya, instan ya. Ya saya sih harapannya dengan kita berani, itu kan berani mencoba, terus sama kita fokus, saya yakin bisnisnya bisa pasti proses gitu lah, pasti proses, bisa jangka panjang, apapun itu sih tipsnya. Harus jangka panjang ya Ci ya. Harus jangka panjang dan sustainable, terus berkembang seperti Surya Tokoku. Luar biasa. Iya. Cici, terakhir nih sebelum kita tutup, karena ternyata kita kalau udah ngobrol terus ya Ci, ya, agak nggak direm ya. Durasinya udah panjang, apa nggak kerasa. Ci, satu deh motivasi atau misalnya kata-kata apa sih yang mau Cici kasih buat teman-teman di luar sana, para perempuan juga yang ingin terus, yang mungkin juga pengen kayak Cici sekarang berdiri di atas kaki sendiri gitu tuh, memulai sebuah bisnis atau misalkan struggling lah untuk dirinya sendiri gitu Ci, apa Ci? Mungkin di luar sana juga banyak yang pengen jadi seorang bisnis woman seperti Cici gitu. Boleh Ci lihat ke kamera sini Ci. Apa ya, ini pertanyaannya susah-susah gampang. Nah, apa itu kira-kira jawabannya? Ya berdasarkan pengalaman yang dirasain Cisu kalau selama ini untuk maksudnya tuh wanita-wanita Indonesia khususnya, ya itu sih tadi ya, kita harus maksudnya berani, jangan takut, lalu ya kita berdoa, meminta maksudnya tuh kekuatan, minta dibimbing supaya ya apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, ya itu bisa berjalan dengan lancar. Harus berani dan berdoa.
Sesimpel itu. Itu sih ya. Kalau sudah melakukan sesuatu, ya kita harus punya tanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Fokus. Jangan cuma sebentar ngadepin tantangan, sudah menyerah. Nyerah, itu loh. Ya, jangan menyerah intinya. Kadang kebanyakan problem utamanya wanita itu karena merasanya itu kan kaum lemah gitu loh ya, kaum lemah gitu. Jadi gampang sekali gitu loh, rapuh kayaknya wanita-wanita tuh. Udahlah, ada suami inilah, ada pasangan ini, kita bergantung gitu loh ya. Kita harus punya prinsip sih. Hal lainnya, wanita itu harus punya prinsip. Jadi nggak hanya laki-laki, wanita juga bisa. Jadi perempuan atau wanita ini harus punya prinsip ya Ci ya. Betul. Prinsip, berani, dan terus berdoa. Iya. Ini luar biasa banget nih hari ini ketemu Cisu. Iya. Suasana yang menjadi ceria dan banyak sekali ilmu-ilmu yang luar biasa yang ditangkap hari ini Ci. Ya, terima kasih banyak. Cici sudah mampir ke Hanya Talk Show. Iya. Jangan bosan-bosan ya Ci mampir ke sini ya Ci. Seru banget teman-teman kita ngobrol sama Cisu hari ini karena ternyata membangun bisnis atau menjadi seorang business owner itu tidak semudah yang kita lihat ya. Betul. Banyak proses yang harus dilalui, jatuh bangun, gimana cara kita bangun tim yang baik, yang solid, akhirnya terus bisa berkembang dan sustain sampai sekarang gitu. Yang paling penting adalah tadi bisa aku garis bawahi bahwa kita harus bisa melawan diri kita sendiri. Karena itu yang faktor yang paling besar aku rasa ya. Benar. Kita mau sukses atau kita ingin menjalankan sesuatu ketika kita tidak bisa terkungkung sama diri kita sendiri dengan mindset kita bahwa kita nggak bisa, ya akan tidak bisa terus ya Ci ya. Nah ini harus teman-teman sama ketahui bahwa kita harus berani melawan diri kita sendiri. Terima kasih banyak Cisu hari ini. Aku sangat senang sekali gitu hari ini. Terima kasih juga sudah mengundang Cisu. Nanti Cisu dan Posu ya kita main-main ke sana ya sekalian ngobrol. Siap. Ditunggu. Ditunggu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dialog Cirebon Media. Saksikan episode-episode Hanya Talk Show selanjutnya dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Hanya Talk Show, hanya di sini bisa ngobrolin apa aja.